astagfirullahaladzim saking takutnya dia. Tujuan anjeun ka dieu arek naon kalapa ku sia cokot ka dieu ku aing disantetkeun saha nu ku sia arek disantetkeun tolong hancurkan usahanya si ini geus diteureuy ku aing kabeh itu ular kepalanya udah digituin loncat kalau kata itu mah udah petunjuk ini ular itu ya tung sampai 3 kali 1 kali tek kepalanya 2 kali tek keluar darah 3 kali tek nggak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua El Santosa di Pocong Podcast. Oke guys, untuk malam kali ini gua kedatangan tamu yaitu salah satu teman gua juga. Dia salah satu pendaki sableng. Beliau ini bernama Kang Yoga. Apa kabar Kang Yoga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana Kang? Sebaliknya? Oh iya, alhamdulillah sejahtera juga Kang. Yang penting mah jago ringkas. Siap betul Kang. Dia karena gua seneng. Dia ini emang bahasa Sunda ya. Dia ini emang bahasa Sunda. Dan juga pengalamannya nih nggak kalah keren kan. Di samping dia juga bisa bahasa Sunda, pengalamannya juga dia lebih keren. Oke, jangan kita lama-lama. Sebelum dimulai nih acaranya, seperti biasa gue akan membunyikan gong Pocong Podcast. Selamat mendengarkan Pocong Podcast. Boleh Kang Yoga bisa langsung ceritakan nih Jadi gini, pada tahunnya juga boleh Kang. Sekitar 2018 saya kan punya tim. Siap. Nama itu pendaki sableng tim saya. Kita kenapa namakan pendaki sableng? Karena di mana ada suatu tempat gunung yang angker yang dilarang untuk didaki, pasti kami daki. Sama tim saya. Berarti yang nggak boleh dihajar. Yang nggak boleh. Karena bukan saya tidak percaya sama yang sifatnya gaib. Saya percaya, itu kan sama yang sifatnya gaib. Karena gimana untuk kita membuktikannya, kita terjun lah. Jadi nggak kayak katanya gitu ya? Nggak kayak katanya, tapi nyatanya. Nyatanya langsung. Nah, sekitar 2018-an, saya memutuskan naik ke salah satu gunung bersama tim saya. Ada satu gunung itu di wilayah kampung saya. Mohon maaf nggak bisa saya sebutkan wilayahnya karena takut ada oknum yang menyalahgunakan tempat ini ya. Kita naik berempat itu mau mencari gua itu. Nah sebelum saya naik itu ada yang mengasih tahu bahwa gua itu Kang ada di salah satu gunung itu. Saya dikasih tahu sama sesepuh wilayah kampung saya nih. Kalau lu emang berani, coba datang di sana ada goa, namanya tempat pesugihan. Goa itu, di mana orang yang mau mensugi atau mau memuja lah ya, datang ke tempat goa itu. Dan tempat itu pun nggak buat untuk muja aja. Jadi kalau misalkan ada orang yang bermasalah sama urusan hukum, dia larinya ke situ. Oh, tempat pengumpet ya kan? Iya, 1 bulan dia diam di situ, dia kembali lagi ke tempatnya, ke rumahnya gitu, itu udah aman dari jeratan hukum, dia bebas, nggak ketahuan lagi gitu sama polisi sama siapa gitu. Nah, ketika kita jalan itu udah emang merasakan firasat yang aneh-aneh di perjalanan. Pertama kita berjalan itu ketemu ular. Ular itu warna hitam, bisa dikatakan itu ular kobra. Ular itu lewat, melintas, dijegat sama teman saya yang satu pakai kayu digituin, itu ular kepalanya udah digituin loncat. Si ular itu. Saya kan karena udah ada basic ya. Mungkin bisa dikatakan itu keturunan dari kakek. Karena kakek saya dari Banten, ada keturunan juga mungkin. Saya bisa merasakan bahwa ini energi negatif. Kalau kata itu mah udah petunjuk ini ular itu ya. Nah, ketika ular itu loncat, saya kasih tahu ke teman saya, awas jangan sembarangan, jangan kosong baca-baca sholawat, baca-baca istighfar gitu kan. Takutnya dia kenapa-napa. Karena yang paling tua di tim itu saya, yang dituakan. Ketika ini orang kenapa-napa, yang dipertanyakan sama orang tuanya pasti saya. Baik, benar-benar. Iya kan? Makanya saya kasih tahu ke dia, saya bilang ke dia, hati-hati untuk ke depan pasti ada rintangan yang aneh-aneh. Tahu sendiri, waktu si bapak ini, saya nggak sebutin namanya nih, si bapak ini bilang bahwa tempat ini sangat angker. Dulu gunung itu waktu pohon karet itu sangat benar-benar angker. Bahkan ada satu orang yang hilang di gunung itu. Nggak ketemu sampai sekarang.
Nah, ketika kita perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan, temulah sosok satu orang. Sosok satu orang ini nggak dikenal. Nggak dikenal. Dia sedang duduk di atas batu. Emang posisi itu bilangnya kalau di kampung saya itu Gunung Patapaan. Kalau bahasa Sunda mah. Tempat bertapa lah ya, Kang. Si batu itu bentuknya kayak gini. Ini bawah tempat duduknya, ini batu juga. Duduk di tempat batu itu. Saya tanya dong, Assalamualaikum Pak. Dia laki-laki, udah tua. Iya. Gak dijawab. Saya tanya lagi, Assalamualaikum Pak. Gak dijawab. Kan saya bingung. Iya. Ini orang kok fokus amat. Apalagi tirakat kah? Iya. Apalagi apa? Saya kan nggak tahu. Saya tanya ke tim, ini gimana? Kita mau tetap di sini sambil nanyakan ke si bapak ini apa gimana? Lanjutin aja Mang. Karena tim ini manggilnya ke saya Mamang semua. Iya, siap. Lanjutin aja Mang katanya. Bismillah. Ya udah kalian semua jangan kosong. Baca istighfar kayak baca salawat selama perjalanan kita. Kita lanjutkan naik lagi ke atas. Sampai nyari goa itu nggak ketemu sampai turun naik saya Kang. Pas sudah sampai di atas tuh gua tuh nggak ada. Nggak ada. Ketemu. Nggak ketemu. Nyampe turun ke bawah bukan arah pulang ya. Turun ke bawah itu ada kampung belah sananya kampung orang, bukan kampung saya. Sampai turun ke situ nyari goa itu nggak ketemu. Naik lagi ke atas nggak ketemu. Akhirnya kita capek memutuskan untuk istirahat, buka tenda dulu. Buka tenda, kita gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi. Teman bilang gini, yuk kita cari lagi. Siapa tahu ketemu. Bismillah aja Mang katanya. Ya udah, emang udah fit badan, udah kembali sehat. Kata saya udah purgar lagi karena udah pada loyo kan. Iya pasti. Kata anak-anak gini, ya udah, yang penting apa kata Mamang ingat ya katanya, ngingetin ke teman-teman lagi, ingat ya katanya. Ya udah yuk, Bismillah. Tenda nggak dibuka lagi, didiamin tenda karena kita bakal balik lagi ke tenda gitu kan. Kita memutuskan untuk nyari lagi, turun lagi ke bawah. Ternyata itu goa yang diinjek kita itu bawahnya goa Kang. Di atas tenda si Akang itu? Bukan, kita turun ke bawah, kita nyari-nyari goa itu kan karena ketutupan daun-daun ya, nggak kelihatan. Yang kita injak itu bawahnya goa. Saya tahunya karena bolong. Oke. Ada bolong segini, saya lihat ke bawah kok ini tembus gitu kan, kayak ada ruangan gitu. Nah, tim saya yang berdua turun ke bawah, nemu aliran air, ngikutin aliran air itu, ternyata emang bener goanya ada di situ. Pas dipijakan kaki itu. Ketika saya turun ke situ, masuk ke dalam goa itu, energi saya udah kayak yang keserap gitu, kayak nyedot langsung gak enak gak badan saya itu. Pas kita masuk Assalamualaikum, ternyata ada orang lagi Kang di dalam. Ada orang yang lagi tapa lagi. Apakah ini benar tempat pesugihan? Apa yang dikatakan si bapak itu benar gitu, bahwa tempat ini tempat pesugihan gitu ya. Saya mikir positif aja gitu kan. Pas ketika saya deketin, ternyata orang yang tapa itu orang yang tadi ketemu di jalan. Coba kalau posisinya ada di Akang mau gimana tuh Bang? Berarti yang Akang temuin di depan jalan tadi pas jalan mau naik gunung, dia tiba-tiba ada di dalam goa itu. Gimana coba perasaannya? Gila, gua Lari kah? Kencing kah? Mau kayak gimana? Ketakutan sih Kang kalau gitu. Tim saya pegang badan saya semua. Mang. Diam kata saya, istighfar. Coba saya tanya pelan-pelan. Assalamualaikum, saya tanya. Gak dijawab. Ki Eyang Buyut Punten. Gak dijawab. Saya baca istighfar sebanyak-banyaknya di dalam hati. Saya baca amalan karena saya pernah diturunkan amalan sama kakek saya. Saya tanya sekali lagi, Assalamualaikum, dia jawab. Tapi nggak jawab Waalaikumsalam. Arek naon jang. Sunda berarti dia ngomongnya. Karena emang wilayah saya kan Sunda. Arek naon jang. Punten ki, ya abi manggilna Eyang, Aki atau sa. Tekudu nyaho. Tekudu hayang di geruan naon kula. Kata dia. Yang dia satu abi ngegeruan Aki we nya. Kata saya ke dia, kata dia, oh ya udah, kata teman saya kan, Mang, kahade, bisikuna naon, takut kenapa-napa, kata teman saya kan, iya tenang kata saya.
tujuan anjeun ka dieu arek naon? Tujuan saya ke sini mau apa? Kata si kakek itu. Nggak ada tujuan dan maksud apa-apa. Tujuan saya dari rumah ke sini, satu mau silaturahmi ke tempat ini. Kedua saya pengen tahu apakah benar tempat ini, kata saya, tempat pesugihan. Buktiin langsung ya. Karena tempat ini saya tahu dikasih sama sesepuh yang ada di kampung saya. Kata saya gitu. Dia cuma ngejawab dan gelengkan kepala. Saya nggak ngerti dong. Ya. Bukannya dijawab malah gelengin kepala. Maksudnya apa gitu? Jadi intinya saya kesini mau silaturahmi, Ki. Apakah Aki ngerasa keganggu? Kata saya kayak gitu. Cicing lah, dari yuk anjen. Diam dulu, duduk kalian semua. Karena posisi saya sambil berdiri kan. Mohon maaf kalau saya nggak sopan, kata saya. Duduk saya langsung sama teman-teman saya. Awalnya saya dikasih wejangan sama dia. Gini nggak mungkin, nggak bisa saya ceritakan wejangan. Iya. Saya dikasih wejangan, saya pancing. Ternyata emang dia lagi tirakat di situ. Dia punya PR, dia punya tugas. Saya tanya, Aki emang lagi ngapain di sini? Saya tanya seperti itu. Dia jawab, "Tok kudu nyaho kula keur naon di dieu." Oh, dia ngomongnya kayak gitu. Nggak perlu tahu apa yang dia lakuin di sini, kata dia gitu kan. Punten Aki sanes kitu. Abi mananya unggul, kata dia. Laju lamun dia geus nyaho arek naon, kata dia. Saya kan takut ya, karena sifat manusia ada rasa takutnya juga gitu kan. Saya kunci badan dulu kan. Saya ingat dikasih tahu sama kakek saya ketika ketemu gaib atau orang yang memiliki ilmu yang sifatnya negatif, jangan lupa kunci badan. Kunci badan saya di tempat. Takutnya ada yang nyerang. Kalau fisik kita bisa lawan, tapi kalau yang sifatnya gaib kan, waduh, ngap saya kalau ngelawan yang sifatnya gaib. Beres saya kunci badan, saya tanya, saya cecer terus sampai dia ngaku maksudnya tujuan dia itu apa di sini gitu kan. Saya tanya, ternyata dia itu lagi ngerjain PR, dia disuruh sama orang buat nyantet orang yang sedang usaha, karena dia itu ada saingan usaha katanya, pasiennya dia itu. Jadi pasien dia itu minta tolong ke dia, tolong hancurkan usahanya si ini, seperti ini. Tadi saya tanya dong ke dianya, Aki kenapa mau? Ini kan perbuatan yang jolim. Tong magahan aing sia tentang kejoliman, kata dia. Geus ditereuy ku aing kabeh. Aing geus frustasi nu kawasa, kanu kawasa, kata dia. Dia udah frustasi sama Tuhan itu. Temenang kitu ki punten abi budak ngora ya sanes mamatahan Aki. Ngajedog sia budak keneh. Nyaho naon sih. Saencan sia jadi orai aing geus ganti kulit 7 kali. Saencan sia ningali matahari aing geus lulumpatan. Kakek. Kunaon Aki daek ngalakukeun kos kieu Ki? Punten ya abi sakali deui nanya. Ngaranna aing dititah, dibere upeti, dibere duit, ku aing digawean. Da geus jadi pagawean aing sapopoe nu kos kieu mah. Dileg-leg ku aing saha wae ge, paduli setan. Siluman sakalipun jadi dahar ku aing. Tuh kata si kakek itu kan. Dukun santet, berarti dia tuh dukun santet ya? Mungkin bisa dikatakan dukun santet ya. Saya nggak bisa bilang bahwa dia dukun santet karena saya belum tahu detail nih tentang dia itu dukun apa-apa gitu kan. Karena yang saya tahu itu dia sedang bertapa, kirain tirakat, sedang mengasah ilmunya atau apa gitu, saya tahu. Punten Ki tacana ya, saya nanya deh, Aki nu tadi di perjalanan abi ka pendaknya. Muhun, kunaon tuh. Kok abi tos Aki tos aya di dieu. Teu kudu bingung. Lamun nyana geus nganeuleuman ilmu, saya aya di dieu ayeuna. Sadetik saya di Mekah, didinya balik arek percaya. Kata si kakek itu. Saya diam kan teman-teman. Sedikit banyaknya saya pernah dikasih tahu kan sama kakek saya tentang spiritual gitu kan. Jadi saya sudah sedikit banyaknya tahu lah gitu. Nah, saya lanjut ngobrol lagi sama si kakek itu.
Saya korek-korek terus. Ternyata emang dia setiap ada yang minta tolong ke dia bukan minta tolong syariat obat ya. Jolim ke orang. Untuk hal-hal kejelekan yang mencela. Siapapun orang yang menyuruh ke dia apalagi ngasih upeti dia lakukan. Saya tanya dong, ketika Aki nyantet jelema eta dengan cara naon Ki? Dengan cara apa kata? Tong kudu nyaho dia. Lamun dia hayang nyaho turutan kami. Saya suruh ngikutin dia. Suruh ngikutin jadi. Naujubillah min dzalik saya kan. Naujubillah min dzalik kan. Sampai murtad kayak gitu kan, jolim sama orang. Punten Ki, sanes saya hayang kukumaha kata saya. Saya pengen tahu. Enggak katanya, tapi saya pengen tahu nyatanya kebenaran ini ketemu kakek. Apakah santet itu ada? Aya. Kata si kakek itu. Aya. Arek dibuktikan ayeuna. Dia arek disantet ku kami. Kata dia. Punten Ki, punten. Saya selalu merendah di depan dia. Karena saya nggak mau ada konflik apapun di situ gitu kan. Tim saya yang di belakang istighfar sambil udah bukan dalam hati lagi astagfirullahaladzim saking takutnya dia. Saya tanya lagi, punten Ki sakali deui abi nanya carana kos kumaha Ki lamun abi amun abi nyantet. Saya tanya kayak gitu. Dia nyebutin salah satu media untuk nyantet manusia itu atau mau mengamrukan tentang usahanya. Kalau dia buka usaha, dia bisa pakai media tanah. Satu, kedua abu manusia. Akang pasti pertanyakan dong. Saya pribadi ketika dia bilang saya seperti itu, saya tanya dalam hati saya, abu manusia. Gimana caranya mendapatkan abu manusia? Iya nggak? Iya betul. Punten Ki, abu manusia kumaha ieu? Sedangkan manusia kan dikubur. Iya betul. Emang agama aya hiji? Sia nyaho Pancasila? Sia nyaho Bhinneka Tunggal Ika? Kata dia. Apal Ki? Berarti aya beragama di negara ieu. Dia apa ya? Jadi saya pangling gitu. Tercengang. Ini kok seorang kakek dukun ada di hutan kok tahu tentang ke situ-situnya. Iya, sampai detail gitunya. Punten Ki, emang Aki agamana naon? Naon untungna jeung sia lamun sia geus nyaho agama aing. Gas terus gitu. Paduli emang. Kata dia kayak gitu. Ayeuna aing nanya ka sia. Ai sia agamana naon? Malah nanya balik. Saya tanya balik lagi ke dia. Saya nggak langsung jawab, Kang. Kan saya nanya ge can dijawab Ki ku Aki. Ayeuna Aki geus mere pertanyaan ka saya. Saya heula nanya ke Aki, geus dijawab ku Aki ku saya. Karena Aki nanya ke saya. Sama saya digituin. Aing nanya sakali deui ka sia, agama sia naon? Moal dijawab nepi ka ira wae ge. Bedagong sia budak-budak. Saya diserang, Kang. Sampai muntah saya di tempat itu. Gara-gara pertanyaan itu doang nggak dijawab. Oh berarti ini udah bukan main-main. Sampai muntah di tempat kan. Segitu saya udah kunci badan. Karena emang mungkin ya ilmu itu ada tingkatannya. Ya. Yang rendah, yang setengah, yang tinggi mungkin saya nggak tahu. Ada jebolnya juga ke saya gitu. Makanya saya sampai muntah gitu. Saya jawab lah. Saya di Islam. Iraha sia asup Islam. Kata dia. Dilahir. Apakah sia ngucap 2 kalimat syahadat? Ngucap gitu. Aya saksina. Oh. Naon artina 2 kalimat syahadat? Kata dia. Saya jawab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembahkan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keirahasia nyaksian. Keirahasia nyaksian ayana Tuhan. Kata dia. Dalam, Kang. Iya, dalam ya. Asli dalam banget ini. Karena saya mungkin
kurang jauh sepak terjangnya ya, jadi saya kaget, tercengang ketika si Aki ini bicara seperti itu. Siap salah, nyerah saya Ki, itu bisa ngejawab, kata saya gitu. Palebah dinya geus yang geus nyerah, bawa siapa tukang nyerah, dina kairupan, kata dia. Jadi gimana ya Kang? Posisi seperti itu kita udah bukan kayak ngobrolan kita lagi bercanda. Oh kalau ada dukun gini. Gak bisa kalau kita udah ngadepin orang seperti itu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Saya tanya lagi, lamun Aki nyantet jelema, tadi Aki ngobrol lamun ngaruageun usaha batur, tapi lamun Aki nyantet jelema naon mediana? Kelapa. Pakai buah kelapa. Dia nyari, kata dia kelapa merah. Terus dinaonkeun Ki? Cokotkeun aing kelapa ayeuna, disantet ku aing salah sahiji ti sia. Sia ngorek aing. Sia neangan panyakit tadi ka aing. Kata si kakek itu kan. Punten Aki, punten. Sanes neangan panyakit, sanes neangan nanaon. Abi mah hayang nyaho. Lain cek jeung cenah, tapi nyatana Ki. Terus kata dia gini, kalapa kusia cokot ka dieu ku aing disantetkeun. Saha nu kusia arek disantetkeun? Ki punten saya mah mun arek nyantet saha, saya hayang nyaho hungkul mediana naon. Karena saya lobana euceuk jeung cenah hungkul. Yeuh, ku aing dibere nyaho, tapi ulah ditembuskeun ku sia ka sasaha. Dia ngambil kelapa merah ini, ketika dia menjadikan media kelapa merah ini kayak palu, kayu, dia cuman hitungan detik katanya sambil baca komat kamit mantra dia mungkin. Hitung sampai 3 kali, 1 kali tek kepalanya, 2 kali tek keluar darah, 3 kali tek nggak sadar. Kumaha ki cara ngubarana lamun eta jelema geus kena santet. Lamun aya nu leuwih tinggi ti kemampuan aing bisa kaubaran eta jelema. Tapi lamun nu ngubarana dihandapeun aing nepi ka iraha wae nepi ka botak sariawan moal cager-cager ta jelema. Tapi lamun si pasien aing menta ka aing kieu eta moal lila santet. Enggak bakalan lama kata dia, ada jangkanya. Ketika beres jangkanya, kalau mau dibuat seperti itu lagi, si orang itu minta lagi. Oh, datang. Kumaha Ki mayar deui ka aing. Emang aing teu kudu meuli ritual. Tadi di depan dia itu udah sajen tuh banyak. Enggak tahu saya sajen atau apa itu Kang. Karena ada asap-asap kan menyala. Oh, kemenyan mungkin bakal. Buah-buah kayak dupa kayak gitu. Udah banyak situ. Kata dia, "Geus ayeuna mah sia geus ngongoreh aing, geus nyaho tentang santet kos kumaha. Ingkah sia ti dieu saencan jam 12 peuting. Sebelum jam 12 malam. Ingkah sia ti dieu. Lamun sia teu ingkah ti dieu, salah sahiji ti sararia aya nu teu eling-eling ulah neangan aing sia." Kata dia. Ki punten saya kan ka dieu teu jolim. Saya niat ka dieu silaturahmi ka tempat ieu. Teu nyaho bakal kapendak Aki paduli setan. Dia selalu kasar Kang. Iya. Selalu kasar. Udah kasar banget dia ngomong. Bingung saya harus seperti apa kan. Saya memutuskan, saya tanya ke tim, gimana ini? Mang, ayo Mang, balik ke tenda aja Mang. Tim udah pengen pada balik berarti. Padahal saya nggak mau gitu kan. Karena saya mikir ini, saya tanya, gimana kalau Radit sama Idil lu naik berdua? Saya sama Sakok berdua. Gak berani yang berdua kan. Takut kenapa-napa katanya. Iya. Mang, urang balik opatan weh. Urang bebarengan. Bisi urang kunanaon au nu ngajagaan. Moal. Saya gituin. Lamun si Ambung balik yang geus baturan aing di dia.
Akhirnya mereka nemenin saya lah. Ambil ketakutan. Iya, nggak mau jadi balik ke tenda gitu. Saya lanjut lagi ke si kakek ini. Kakek ini bilang gini, buru ingkah, saya tengah waro ka omongan aing. Ya. Satu si sakuk ini pingsan kan. Ki punten, kan saya encan ngomong meureun ka Aki saya bade ingkah. Aki kunaon tos nyerang, aing geus nyao isi hate sia. Si arek ngomoreh aing terus, kata dia. Nepi ka ira we geus moal ingkah, lamun can beunang naon nu ku sia diinginkan. Kata si kakek itu kan. Ieu ki elingkeun heula. Ya Allah saya, elingkeun ku sia lamun mampu. Sadarin sama lu kalau lu bisa, kata si kakek itu kan. Saya coba kan sampai saya baca amalan lagi, nggak sadar-sadar. Saya udah panik. Posisi saya sebelum jalan, saya bawa air kan dari kakek saya. Yang itu. Nah, saya Pegangan, ingat. ya kan? Nah, saya ingat. Air yang tadi mana? Tanya ke si Radit kan. Ini mah nggak ada, keluarin. Dibuka karena di plastik kan. Saya dibuka, saya masukin ke mulut dia, dimangapin, masukin ke hidung, dibalurin ke badannya semua. Saya baca amalan, saya tekan dadanya. Langsung loncat. Astagfirullahaladzim. Mang, orang di bawah, Mang. Dibawa ke mana sih dari dia? Mang, orang di bawah. Sampai kayak gitu dah. Kaget. Tenang, istighfar lah, saya istighfar. Mang. Kayak zaman Ki punten Ki, bantuan abi. Sia teh daek ingkah, ca aing ge ingkah. Tengah waro sia. Sia geus ngalunjak ka aing. Geus wani sia asup ka tempat aing. Boleh. Ambil ngopi kan nggak apa-apa. Ya. Geus wani sia nincak tempat aing. Kata si kakek itu. Ki saya emang nggak ada niat, benar kan? Saya nggak ada niat maksud apa-apa loh. Karena emang nama tim saya pendaki Sableng. Ya Sableng. Benar Sableng kelakuannya juga itu kan. Apapun yang dilarang oleh orang, saya terobos kan. Oke, berarti Akang ini emang pendaki Sableng yang tidak ngebuat semua itu ecek dan cenah ya Kang, Iya. untuk bahasa Sunda mah. Saya nggak mau dibuktiin. katanya. Iya, betul, Tapi betul. nyatanya. gitu. Nyatanya dibuktiin langsung lah. Nih saya ngerokok nggak? Boleh Kang, sambil ngerokok ngopi Biar dulu nggak Kang. tegang, soalnya ke bawah suasana saat di gunung sih. Gila Kang. merinding juga Kang. Gua suasananya sih kalau kayak di situ gua udah cabut duluan sih. Kang. Gimana Kang coba? Kalau gua sih udah cabut duluan Kang. Gua nggak mikir panjang daripada gua kenapa-napa ya. Oh, asli saya ngambil resiko gede itu. Posisi saya nggak mau pulang gitu. Saya ambil keputusan yang sangat bodoh kalau menurut saya gitu kan. Sableng sih. Saya ngerasa benar-benar pede aja. Karena kakek saya selalu mengamanahkan jangan pernah mundur sekalipun kalau kamu ada di posisi yang benar. Nah, Kang. Terus si Aki ini gimana Kang? Di saat temen Akang sepupu ya? Akhirnya Udah dia sadar, akhirnya dia ngelihat dong. dia pasti, ngobatin. ya. Akhirnya dia ngobatin. Dari enggak dia pegang. Dia cuman diam. Ngajedog sih didinya. Ulah aya nu maju salangkah. Diam saya. Saya ngobrol kan sama tim saya. Ini gimana sih Sakok Bang katanya. Gimana? Saya diam. Ini langsung udah kembali pulih nih sedikit kan. Sampai pulih dia bilang, "Mang pulang ayo." Takut Mang, asli. Kalau kita berempat kenapa-napa di sini gimana? Mau siapa? Ini baru manusia, kata saya. Kita hadepin sampai kapanpun. Kalau emang kalian takut, keluar dari tim pendaki Sableng. Jangan masuk ke tim pendaki Sableng. Ya. Buat apa kita bikin tim namanya pendaki Sableng gitu kan? Iya Mang, tapi takut, kata dia gitu. Guys, aya nama poe geus diubaran. Gera marantong sia ka ditu. Gera baralik sia ka ditu. Sancan aya nu leuwih tinu tadi. Tapi saya tetap kukuh. Karena saya belum dapat apa yang saya inginkan. Saya pengen satu, apa coba? Apa sebetulnya Akang tuh mau apa sih? Mau apa kan? Sedangkan nanya media santet saya udah dijawab. Nah, pengen apa tuh? Satu, pengen dia kembali ke jalan yang benar. Subhanallah.
pengen kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Cuman itu doang, bukan saya ngerasa benar, bukan saya ngerasa paling suci. Nggak ada yang suci manusia, kesucian hanya milik Allah. Betul Kang. Ya setidaknya kita mengingatkan Ya, siap. saudara, walaupun bukan saudara-saudara sekandung, tapi saudara seiman kan. Siapa tahu dia sedang hilaf, Ya. salah jalan, ya kan. Saya pengen dia itu kembali ke jalan yang benar. Saya tanya-tanya, akhirnya saya mengeluarkan amalan apa yang dijadikan pamungkas dalam diri saya. Saya dikasih amalan pamungkas ini nggak pernah digunakan kalau bukan untuk Beneran kepepet ya, Kang. buat menumpas kejoliman. Saya pakai amalan sampai dia lemas, tertunduk, sampai dia nangis. Oke, yang tadinya sangar ngegas Sangar, mulu ya, Bang. ngegas, sampai dia nangis. Saya nggak bicara apa-apa loh, baru baca amalannya doang. Sampai dia nangis. Saya tanya dong, Ki punten, kunaon Ki? Ceri, man ku abi teu dina naon? Maneh hayang nyaho urang kieu kunaon? Urang kieu teh ku kabutuhan. Anak pamajikan urang teu kaparaban lamun urang teu kieu. Digawe-gawe naon? Geus sepuh kieu mah. Daek teu daek aki ngalakukeun. Jadi dia itu seperti ini buat ngidupin anak keluarganya. Setelah dari itu Kang, si Ake ini masih di situ kah? Akang tetap lanjut atau? Saya langsung, saya paham. Saya langsung berpikir, tidak semua manusia yang jolim, yang jahat, itu untuk kepentingan pribadi. Ternyata di balik itu pasti ada sesuatu. Saya ada hikmahnya juga, Kang. Saya banyak belajar dari kakek itu gitu. Karena demi membutuhi keperluan keluarga sampai rela seorang suami seperti itu. Ngelakuin hal-hal yang dilarang, yang dilarang oleh agama. Kan? Akhirnya saya tanya, Aki punten, Aki arek balik ke jalan anu diridhoi ku Allah. Saya tanya kayak gitu. Kasep, ai hate nurani mah entos ceurik. Ceurik maratan langit, ngoceak maratan jagat. Bahasa dia. Ai Aki punten Islam kan, Islam. Sok tuntun Aki deui maca 2 kalimat syahadat. Saya berani nggak berani Kang, karena tanggung jawabnya kan. Ya. Saya putuskan kayak gini. Ya udah gini, saya tuntun 2 kalimat syahadat, tapi punten Ki Aki ulah ngalakukeun nu pas kieu deui. Aki janji katanya. Lamun Aki butuh nanaon, butuh ejeng anak pamajikan, insya Allah dia punten nyaran abi yoga. Aki ka imah yoga. Bilih butuh beas, mangga. Lamun yoga keur aya. Lamun keur eueuh mah naon Ki anu dipasihan. Hatur nuhun pisan Kasep, kata dia. Ayeuna mah tuntun Aki heula. Dia sampai baca 2 kalimat syahadat sampai nangis, enggak lancar enggak lancar. Asyhadu alla sambil nangis. Sambil seduh-seduh ya. Saya enggak nuntun, saya malah dengerin dia. Sampai 3 kali dia nangis, saya usap-usap. Ki, yuk Kasep, urang uih bebarengan sareng Aki. Punten anterkeun Aki ka imah. Nya mohon. Akhirnya saya memutuskan sama tim, nih yang gua mau. Alhamdulillah berhasil. Kita anterin si kakek dulu. Saya bilang ke tim kan, kita buka tenda atau balik lagi ke tenda dulu. Baik aja dulu ke tenda. Ki punten saya kan ieu masang tenda di luhur. Kumaha lamun balik ke Langkung. Terserah saya katanya. Langkung Ujang Kasep. Yang geus satu ke tenda heula, abi mau mie, orang masak mie. Saya masak mie itu sampai lahap makannya kan. Kakeknya itu. Sampai lahap. Dan akhirnya kita bermalam di situ, kita pulang ke rumah pagi. Beres azan awal kita pulang. Karena gunung itu bukan dikatakan gunung ya, bukit. Nggak terlalu tinggi. Bukit. Masih dekat sama pemukiman. Tapi jarak tempuhnya sekitar 50 menitan
ke kampung. Sejaman lah ya. Nah, kalau jalan kaki ya, saya memutuskan pulangnya setelah azan awal baru saya pulang. Itulah Kang kisah Siap. perjalanan. Makasih Kang Yoga sudah mau sharing ceritanya ini ya. Ya mohon maaf ini juga buat ke Kang Santos, siapapun, mungkin ke penonton yang mungkin kalau ada ucapan yang kurang berkesan, mohon maaf sebelumnya. Karena memang kalau dibilang ya, bahasa Sunda itu terbagi dengan berbagai aspek ya. Iya. Karena, Kopi Kang ya? Ya, mangga Kang diminum kopi. Itulah salah satu kisah yang dibawakan oleh teman saya nih, Kang Yoga dari pendaki Sableng ya. Yang dimana sangat, gue bilang sih ceritanya ini dibilang sangat sableng dan luar biasa, sangat mulia juga Kang. Thank you Kang. Sama-sama Kang. Akang beneran berniat mulia ya Kang. Dimana dari cerita ini kita banyak mendapatkan banyak sekali pelajaran yang kita dapat di sini dan hikmah yang sangat besar di saat kita menemukan seseorang yang termasuk dalam jurang kejoliman atau dalam jurang yang dia tidak tahu akan jalan kebenaran. Di situ kita tidak boleh meninggalkan begitu saja. Siapa tahu tuntunan atau metode untuk dia kembalinya ke jalan yang benar melalui kita ya. Iya, benar. Karena kalau kita tidak bisa berbuat baik untuk orang lain, setidaknya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Yes, betul sekali. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan gua akuin sableng dan sangat mulia. Gua El Santosa. Bagi kalian yang pada punya cerita horor juga, boleh di-share di DM di cerita Pocong Podcast. Dan kalian yang nggak ingin merasakan merinding sendiri, di-share dong video-video dari Pocong Podcast ke teman kalian. Gue El Santosa dan teman gue Kang Yoga dari Pendaki Sableng. Kita mohon pamit ya Kang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, thank you banget. Oke, sama-sama Kang.